Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa balaghar risalah. Wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ghammah. وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فوالله مجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته وعن دعوته ورسالته واكتفى أثره إلى يوم لا ريب فيه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa di rumah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah alladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita mati, setelah kita dimatikan, dihidupkan setelah dimatikan. Setelah kita tertidur tadi malam, kemudian Allah mengizinkan kita, memberikan kesempatan kita sekali lagi untuk hidup. Sekali lagi, karena bisa jadi besok sudah tidak ada kesempatan lagi. Oleh karena itu beruntung kita yang pada kesempatan pagi hari ini diberi kesempatan untuk mengisi hari kita. Kita tidak tahu apakah hari ini hari yang terakhir atau mungkin masih ada hari-hari yang selanjutnya, hadirin. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita berfastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Seorang muslim itu bukan hanya memilih kebaikan, tetapi dia berlomba-lomba. Sekali lagi kami ulangi. Seorang muslim, seorang mukmin bukan hanya mengerjakan kebaikan, tetapi dia berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Berlomba-lomba untuk menjadi yang paling pertama dalam meraih kebaikan. Makanya dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba menjadi yang terdepan, menjadi yang paling semangat, menjadi yang paling serius, menjadi yang paling banyak, mungkin dari sisi infak, dari sisi sedekah, menjadi yang paling rajin dan sebagainya. Pokoknya harus yang paling. Sholat pun juga menjadi yang paling depan. Jadi kalau kita sholat jamaah itu, maka kita usahakan jadi yang terdepan. Nah, sing penak iki panggah imam, teko keri panggah ning ngarep. Nah, jenengan kalau bukan imam, maka datang langsung isi yang depan, isi saf yang pertama. Karena kalau kita tahu bagaimana pahala saf terdepan itu, Masya Allah, pasti kita ini akan berlomba-lomba, meskipun harus sikut-sikutan dengan orang, Bapak Ibu. Di jalan itu kalau pantasnya kita harus nyikut orang, kita nyikut orang supaya kita dapat yang paling depan. Lek perlu jegal orang, tapi ya jangan. Maksudnya kalau niku saking pentingnya, saking besarnya pahala saf depan ini, kalau memang kita harus beristiham. Beristiham itu artinya berlomba, disi-disi, artinya sprint ya, berlari kencang untuk menjadi yang terdepan. Maka kita akan melakukan itu. Tetapi sekarang kan rata-rata nyantai mawon. Moro dhisik tapi neng buri ya. Wis bene anu ngei kesempatan sing keri-keri gene ngarep lho. Hukumnya makruh nggih. Hukumnya apa? Makruh ya, memberi kesempatan orang lain untuk berbuat kebaikan melebihi dari kita, padahal kita bisa meraih yang lebih utama, itu adalah makruh.
Jadi fastabiqul khairat. Ayatnya jelas, fastabiqul khairat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kemudian di surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Di surat Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis sama'i wal ard, dan sebagainya dan sebagainya. Berlomba, bukan hanya sekedar mengerjakan kebaikan, tapi disik-disikan, oke-okean, semangat-semangatan gitu. Nah, oleh karena itu alhamdulillah, semoga Allah senantiasa berikan kita istiqomah, okay? Istiqomah ini tidak datang dengan sendirinya, harus betul-betul diniatkan dengan benar, maka insya Allah kita akan bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai jam 4:30 lebih 10 menit. Berarti nanti insya Allah selesai jam 6 kurang seperempat. Insya Allah. Tergantung kekuatan panjenengan. Tadi malam pulang dari Kediri jam 12 ngaji dari Kandat jam 12. Kok enggak disuting? Nah, teman-teman pada belajar bahasa Arab, saya enggak mau ganggu yang jadi teman-teman Indo ini belajar bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan sambil wedangnya melaku. Baik, di pertemuan terakhir Bapak Ibu hadirin, kita telah membahas tentang masalah syair, perkataan Nabi tentang syair. Ya, walaupun tidak kita selesaikan, tapi yang jelas isinya hampir sama. Rasulullah itu intinya sallallahu alaihi wasallam mengucapkan syair, tetapi bukan syair karangan beliau Rasulullah SAW. Tetapi syair yang dibawakan oleh Nabi adalah syair-syair karangan para sahabat atau syair pada zaman jahiliyah yang memang itu adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti syairnya Labid bin Rabi'ah, syairnya Abu Quhafah, dan sebagainya. Jadi boleh nggak kita bersyair? Boleh, yang penting tidak melalaikan kita dari mengingat Allah. Ini kemauan ya. Kemarin juga kita bahas segala sesuatu aktivitas duniawi itu harus ada zikir kepada Allah. Jadi kalau segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan dunia ini tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya, maka itu disebut dengan lahwun. Disebut lahwun. Napa lahwun itu? Kesia-siaan. Baik. Sekarang kita akan lanjut ke hadis atau ke bab nomor 38. Bab nomor 38. Oke, monggo silakan diunjukin ya. Ini nanti babnya Bapak Ibu, ini babnya adalah untuk para suami-suami. Nah, jadi bapak-bapak harus siap-siap tutup telinga ini. Jadi spesial pagi hari ini, judulnya ini berkenaan dengan tipe suami, tapi nanti hadis kedua. Kalau hadis yang pertama ini nanti insya Allah masih berkenaan dengan judul. Baik, nomor 38. Qala al-muallif Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Wa nafa'ana Allahu bihi bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berkata, menuliskan Abu Isa At-Tirmidzi, pengarang kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati beliau, dan apa yang ditulis oleh beliau Imam At-Tirmidzi bermanfaat untuk beliau, bermanfaat untuk kita yang membacanya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Babu majaa fi kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fis samari. Bab yang menerangkan tentang kalam, percakapan, perbincangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis samar. Fis samar itu kalau menurut Syekh Abdul Razak yang mensyarah buku ini adalah as-sahar ba'da had'atil laili. Jadi samar itu waktu setelah isya,
menjelang tidur atau jam-jam 9, jam 10 ketika kita akan berangkat tidur, itu samar. Samar. Kita baca dulu keterangannya. Wa qad ja'a anhu nabiyyu nahyu 'anis samar ba'da hada'atil laili. Dan ada hadis yang melarang tentang ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, bercakap-cakap ketika waktu malam. Artinya apa? Begadang. Jadi begadang niku, begadang apa bergadang? Oh iya. Oh iya, kata Rhoma Irama kan bergadang jangan kalau tidak ada artinya. Bergadang itu dilarang. Betul kata Rhoma Irama. Bergadang itu tidak boleh kalau tidak ada perlunya. Ngapunten niki sing tukang bergadang niki. Jadi Rasulullah SAW melarang untuk bergadang ketika malam sudah menjelang, artinya sudah ketika mau tidur. Wastasna min dzalika, tetapi ada pengecualian Bapak Ibu. Apakah semua bergadang itu tidak boleh? Ternyata tidak. Ternyata wastasna, kecuali ngobrol-ngobrol bergadang samarar rajulu ma'a zaujihi. Bergadangnya jagungan nek cara galek jagongan. Jagongan Mas bagus itu yang belum. Jagongane antara suami dengan istrinya. Kalau malam hari itu tidak boleh untuk bergadang atau ngobrol-ngobrol yang tidak penting, tetapi pengecualian ini diperbolehkan apabila yang ngobrol-ngobrol ini adalah antara suami dengan istri. Masya Allah. Oh dalu jenengan nggih jagongan apa mboten kali istri sebelum tidur? Baik. Wasahru wala siyama fi zamanina hadza yu'addu fil minal masaib al-'azimah. Wah, bahkan dikatakan ini urusan bergadang niki sekarang menjadi musibah besar ini Pak dalam kehidupan kita. Masya Allah. Saya tadi malam pulang dari Kediri jam 12. Saya lihat itu Pak, di jalan itu ada anak-anak muda jejer motor, motornya jejer. Ya ning galek kene ya mlebu kutho. Jejer. Kula kiten iki lek jejer motor nyekel Quran terus maca Quran. Ya nyekeli HP, ngobrol-ngobrol. Ini musibah. Kalau itu ada salah satu dari anak-anak kita, berarti musibah juga untuk orang tuanya. Pokoknya jam 11, jam 12 kita lihat anak kita belum pulang, ternyata cakruan, musibah. Napa? Anak-anak muda kita, ya Allah. Montore dijejer, kayak podo. Lek ra podo engko nyingkrih, Pak. Minder nanti kalau tidak sama. Jadi motornya sama, podo. Nanti yang punya di belakang seret sambil jagongan, main-main HP. Itu jam 12 masih mungkin baru mulai, tidak tahu selesainya jam berapa. Jam berapa biasanya selesai? Oh, berarti jangan pengalaman gitu. Atau mantan. Oh saya juga dulu waktu muda mantan Pak Ustadz. Wah alhamdulillah pun tobat saat ini. Bapak Ibu hadirin pemirsa. Jadi begadang atau bergadang itu musibah besar di zaman kita itu. Wal balaya al kabirah, itu balak betul. Wah, balak besar itu. Walahu jinayatun katsiratun ala katsirin minan nasi. Dan itu merupakan jinayah itu kriminal. Masya Allah, subhanallah, kriminal Pak. Nopo? Dosa, akan menyebabkan dosa. Apa itu? Wa min a'dhamil jinayat allati tarattaba 'alaihi fi zamanina hadza idha'atu sholatil fajri. Bahaya terbesar dari bergadang itu adalah idha'atu sholatil fajri. Akhirnya bang, kira-kira sing jejer motor kira-kira subuh niki teng masjid napa mboten kira-kira. Ya ora oleh suudon ajane ya ora oleh. Ya mungkin aja mereka bergadang sampai subuh terus salat subuh. Terus bareng ngono tidur. Naumatus subhi turisul faqra. Tidur setelah salat subuh itu bikin melarat. Alhamdulillah Pak Ustadz, hari Sabtu saya tidak pernah tidur. Kalau selain Sabtu, tidur Pak Ustadz. Pokoknya bapak-bapak ini, bapak-bapak
adik-adik semua ibu-ibu tidur setelah subuh itu membikin melarat, miskin. Jangan coba-coba tidur habis subuh. Satu, bikin melarat. Yang kedua, bikin badan tidak sehat. Jenengan setelah subuh tidur, bangun tidur untuk masuk kerja itu aras-arasen Pak. Saestu. Nah, saya tadi malam bisa tidur jam 1. Pasang alarm jam 3:15. Ngeten iki kayak miber. Kayak ngeleyang ngeten iki. Tapi saya pertahankan tidak tidur, alhamdulillah. Nanti tidurnya jam 7 ya tidur. Nanti insya Allah habis zuhur baru tidur. Orang itu kalau kebanyakan tidur cepat mati Bapak Ibu, betul? Saestu nih, orang itu kalau banyak tidur cepat mati. Coba sehari itu tidurnya jangan lebih dari 6 jam, atau 5 jam aja. Orang-orang berhasil itu rata-rata tidurnya sedikit. Saestu nih. Nah, hati-hati apalagi yang pas pengajian tidur ini alamat nih. Kula wedi lek ratangin nah bablas sih bahaya. Baik. Makanya kalau bisa ngaji Ahad Sabtu subuh ngeten iki dari rumah jalan aja, jalan lari-lari gitu. Biar keringetan gitu kan sampai sini enggak ngantuk insyaallah. Nah, baik. Jadi termasuk musibah terbesar atau bahaya terbesar dari orang yang bergadang itu adalah dia kehilangan sholat. Bukan masalah sholat subuhnya Pak Ustaz, kehilangan jamaah loh. Jamaah. Lek sholat subuh di rumah ya sudah gugurno kewajiban, tapi rugi banget kalau sampai kehilangan jamaah fajar seperti ini. Karena di dalam jamaah subuh itu kita ada sholat sunnah fajar yang pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, luwih apik timbang donya sak isine. Kemudian kita kehilangan jamaah subuh, keberkahan sholat subuh, atamah. Ya. Kita kehilangan keberkahan itu, ya Allah, kita akan sangat menjadi orang-orang yang kapitunan, rugi, bangkrut. Kemudian wahadhihi wallahi musibatun jismiyah. Selain kehilangan salat subuh, salat fajar, jamaahnya, bahaya yang selanjutnya dari bergadang itu adalah musibatun jismiyatun. Musibah fisik Pak. Orang yang banyak begadang, fisiknya akan gampang sakit, lembek. Kami punya teman Bapak Ibu hadirin, kami punya teman yang pekerjaannya ketika masih sekolah dulu, waktu masih kuliah dulu, begadang terus. Karena musim panas itu biasanya memang begadang. Musim panas itu malamnya cepat Pak. Jadi jam 8 malam itu baru maghrib. Jam 3:30 sudah subuh. Jadi malam itu cepat banget kalau musim panas nih. Makanya biasanya teman-teman itu termasuk saya pernah. Itu kalau musim panas jarang tidur di malam hari. Karena sumuk, panas, banyak kecoa, banyak kerpinding. Jadi tidur itu gatal kabeh, ternyata dicokoti tinggi. Sumuk, kita nyuwun sewu, kalau cuman AC begini, AC lagi, apa ini namanya? Lah kira AC. Lek mek trimo kipas angin ngeten iki, cepot tenan kipas angin ngeten iki. Ndak ngefek sama sekali. Harus blower yang besar banget itu baru prosesis. Jarang yang tidur. Akhirnya begadang terus, begadang. Selama 3 bulan, 4 bulan itu begadang. Ya. Jadi malam itu cepat loh, ngerti-ngerti adzan subuh. Ya, makanya musim panas itu jarang ada yang menikah karena malamnya cepat. Tapi kalau musim dingin itu musim pernikahan. Jadi kalau di Arab itu ora usah ngenteni besar, ora usah ngenteni sapar. Jadi musim dingin itu langsung geruduk-geruduk bodoh menikah semua. Kenapa? Karena doanya manten baru niku napa? Ya lailutul. He malam panjang jangan pagi-pagi. Itu kan doanya. Lah iso ki bengi terus dina niku ngoten, rasane surite. Baik. Jadi itu bergadang itu bisa apa? Bisa menyebabkan fisik juga tidak sehat. Makanya saya sampaikan kepada orang-orang yang bekerja malam. Nah, itu juga harus diimbangi betul. Maka jenengan harus bersyukur yang bekerjanya itu siang. Karena sunatullah itu wa ja'alnal laila libasa wan nahara ma'asa. Malam itu untuk tidur, siang itu untuk bergerak, untuk nyambut gawe. Kalau dibalik bahaya, Pak. Itu menurut medis, menurut ilmu kesehatan juga enggak baik itu. Malam begadang, paginya tidur atau siangnya tidur, itu juga kurang pas. Karena memang sunatullahnya malam untuk istirahat, siangnya untuk beraktivitas. Fa idza namal insanu an hadhil fardhu ala dhimah faqad jana ala yaumihi jinayatan 'azimah. Pun.
Kemudian dikatakan, berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad wa awwalun nahari wasyams bimangzilati syababihi. Beliau mengatakan awal siang dan awal matahari, artinya pagi hari. Kemudian yang kedua awal matahari, nggih, jam-jam pagi ngeten iki, itu adalah syabab. Syabab ini masa muda. Jadi esok ngeten iki masa napa? Masa muda. Wa akhiruhu bimangzilati suyukhatihi. Saykhukhatihi. Sedangkan menjelang sore itu kalau usia manusia itu ibaratnya masa tua. Nah, berarti jenengan iki rata-rata pun ngasar niki. Ngasar meh maghrib. Ngasar meh. Jenengan ki rumangsa lek pun ngasar ngeten, Pak. Ya, ngasar niku berarti sediluk neh tandane napa? Maghrib niku. Mataharine maslub. Lek matahari maslub teng ngene ngrika, lek menungso maslupe teng pundi? Heeh, nang kuburan. Maslub teng ngene kuburan. Sampun siap napa dereng? Sapa sing muni dereng, Mun? Malah sing muni dereng-dereng iki biasane ndang. Entah, pokoknya siap mboten siap, siap ngoten mawon nggih. Nah, pertanyaannya sangune pun cekap napa dereng? Nah, lha kuwi. Nah, ngeten iki nggih pados Pak Ustaz. Ngaji ngeten nggih pados pados sangu. Baik. Kemudian wa man syabba ala syai'in syabba alaihi fama yakunu insan fi awwalil yaum yansahibu ala baqiyatihi in nasyat fanasyat. Maka kemudian pagi itu menjadi titik tolak, Pak. Kalau paginya dia sudah semangat, maka insya Allah di siangnya, di sorenya juga semangat. Tapi lek esuk kelentruk. Nggih, letoy loyo esuke. Lihat. Awane kira alah. Wong esuke mon pun merem. Napa neh awane? Napa neh? Sore kira kuat grawat kaya wong poso ngenteni buka lho, Pak. Begitu juga kehidupan manusia. Kalau di masa tuanya dia sudah, di masa mudanya dia sudah tidak semangat. Saya ulangi. Kalau di masa mudanya sudah tidak semangat, turu ya, Pak. Maka lihat di masa tuanya. Halah, rambut jaji, Pak. Saestu niku. Napa rambut jaji niku? Tidak ada harganya sama sekali. Betul itu. Anak-anak muda ini. Anak-anak muda itu usia berapa, Pak Ustadz? Ya pokoknya 60 tahun lah ke bawah. Nah, tua niku 60 tahun ke atas. Pak Romlan ini masih muda ini. Dibandingkan Mbah Toha. Iya Pak? Lebih muda. Anak-anak muda ini kalau Anda sudah kelentrak-kelentruk di usia Anda yang masih muda, maka nanti di usia tua Anda akan tahan lama. Betul itu. Jadi nom-noman itu semangat. Ojo turu, pengajian turu. Mek status tok cekrek pengajian. Bareng ngono ustaze bengak-bengak langsung turu dhewe. Astagfirullahalazim. Niki menzalimi ustaz iki namanya. Tidak boleh begitu. Pokoknya usia muda itu untuk menghafal Al-Quran. Karena kalau usia tua menghafal Quran, kasep. Saestu Pak, saestu. Orang tua itu arpo semangat 45. Ustaz, saya pokoknya semangat 45 ingin menghafal Al-Quran 30 juz. Lihat aja. Baru Al-Baqarah ayat 5 wes. Kesel Pak Ustaz. Saya bukan meremehkan orang tua, tapi orang tua itu kemampuannya sudah mahdudun. Limited. Kemampuannya sudah terbatas, Pak. Tapi beda dengan anak-anak muda. Anak-anak muda itu ya Allah, luar biasa, Pak. Kemampuannya itu menembus segala sesuatu. Anak-anak muda tamat SMA umur 18 tahun. Saya ingin menghafal Quran, Pak Ustadz. Menghafal Quran mondok di Pondok Tahfidz di Kudus umpamanya. Di pondoknya Mbah Harwani itu dimasukkan ke bilik kecil itu. Seluku. Wes, kamu dalam waktu sekian jam harus hafal sekian. 1 hari itu bisa hafal sekian. 6 bulan hafal Quran. Untuk mutkennya nanti 1 tahun sudah di luar kepala, sudah kemana-mana. Umur 18. Lah umur diwalik 81 tahun. Nah, Pak, nek Quran iku wis mumet tenan. Makanya ya Allah, beruntung yang masih muda. Makanya Rasulullah wanti-wanti betul. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan. Siapa yang di masa mudanya tidak pernah merasakan pahitnya, getirnya, beratnya, sorone menuntut ilmu, tajarru'ad dulal jahli, tulah hayati. Dia akan merasakan kehinaan, kebodohan sepanjang hidupnya.
Walaupun di masa tuanya sregep ngaji, tapi bangga rumangsa bodoh, Pak. Betul itu. Ustadz saya ini baru ngaji baru-baru ini. Loh kok angel men? Ya memang begitu. Ngaji di usia tua itu seperti mengukir di atas Ini kita yo mantuk-mantuk. Tapi sesuk-esuk kong, wow Ustadz Anang ngaji nopo? Boleh bengak-bengak ngaji yo. Ini resiko, tapi tidak apa-apa. Prosesnya yang penting. Prosesnya. Baik. Jadi pagi hari itu ibaratnya menungso masa muda. Kalau di pagi hari ini tidak semangat, berarti podo karo orang yang tidak semangat di usia mudanya. Harus semangat. Yang sudah terlanjur tua, motivasi anak-anak kita, kader-kader kita. Semangat subuh yang masjid, bapak yang masjid, sampean yo kudu yang masjid. Ojo mek bapak tok sing yang masjid, sampean malah nglingker. Niki berarti nyun sewu. Berarti anak-anak muda kita, anak keturunan kita ini berarti termasuk yang bermasalah ngeten niki. Nyun sewu niki wau putra-putri panjenengan nggih teng masjid napa teng dalam jenengan? Tauru Pak Ustaz. Yes, tanggung piyambak-piyambak nggih. Baik. Pun. Sekarang kita masuk hadis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan pemirsa Narasi Dakwah. Hadis nomor 257. Haddasanal Hasan bin Sabbahil Bazzar. Haddasana Abu Nadhr. Qala haddasana Abu Aqilin Ats-Tsaqafi Abdullah ibni Uqail Aqilin an Mujalidin an Sya'bi an Masyrukin an Aisyata qalat haddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin nisa'ahu hadithan faqalat imra'atun minhunna ka'annal haditha hadithu khurafata faqala atadruna ma khurafatu inna khurafata kana rajulan min udhrata asarathul jinnu fil jahiliyati famakatha fihim dahran thumma radduhu ilal insi fakana yuhaddithun nasa bima ra'a fihim minal a'ajib faqala an-nasu hadisu khurafata. Jadi nomor 252 ini disebut dengan hadis khurafat. Jenengan pernah mendengar kata khurafat? Napa khurafat niku, Mbah? Takhayul. Baik. Hadis ini menerangkan tentang asbabul wurudnya kata khurafat. Wah, lek sekarang bah neng omah kene gendruwone, maka jenengan katakan apa? Khurafat kuwi. Omah kayak angker mbah tilak kuburan, jenengan katakan apa? Khurafat. Napa khurafat niku? Takhoyul niku napa? Khurafat Pak Ustaz. Khurafat niku napa? Ya ngono namanya tasalsul niku munyer ente. Jadi hadis nomor 252 ini sebab musabab adanya istilah khurafat. Napa? Tayyib. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Karena Bapak Ibu hadirin, hadis di bab nomor 38 ini hanya dua saja, tapi yang kedua nanti panjang banget. Ini semuanya adalah mengisahkan antara suami istri. Siapa itu? Rasulullah SAW dengan istri-istri beliau. Jadi kalau kita membahas di judulnya adalah bab perbincangan atau percakapan Nabi SAW di malam hari, itu adalah perbincangan Nabi, percakapan Nabi dengan istri beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ini menandakan bahwa suami istri itu harus banyak bercakap. Nanti kita terangkan pelan-pelan. Baik. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Sayyidah Aisyah berkata, haddasa bercerita. Haddasan apa? Bercerita. Bercerita kepada siapa? Berceritalah Rasulullah SAW dzata lailatin nisa'ahu. Satu malam Rasulullah SAW di malam hari bercerita, berkisah, cerita Pak kepada siapa? Istrinya. Kemudian faqalat imra'atun minhunna. Kemudian setelah mendengar cerita Nabi, cerita apa? Pokoknya setelah Nabi cerita niku kemudian istri beliau mengatakan,
Istrinya siapa? Wallahu a'lam. Yang penting yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah. Kemudian istri beliau mengatakan ka'annal hadisa hadisu khurafah. Nabi, kadose kok sing jenengan critakne niku khurafat nggih. Saya ulang. Jadi Rasulullah cerita, Pak. Ceritane napa? Yang penting Rasulullah cerita. Kemudian istri beliau yang mendengar cerita Nabi itu mengatakan, Rasul ngapunten, kadose sing jenengan critakne niku kok khurafat nggih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, atadruna ma khurafatu. Sampean kok muni khurafat ki apa ngerti khurafat ki apa? Kados kula jenengan ngertos sampeyan ndak khurafat niku napa? Oh ya. Khurafat ku apa kok sampean muni-muni khurafat. Kemudian istri-istri Nabi, mboten kula mboten sumerep Nabi khurafat niku napa kula mboten sumerep. Oke, rungokno sing tenanan. Iki lho khurafat iki lho ajane. Inna khurafata kana rajulan min udhrah. Sebenarnya khurafat itu nama orang. Khurafat itu apa? Nama orang, Pak. Khurafat itu nama orang. Khurafat itu nama orang. Kemudian min udhrah. Dari mana? Seseorang laki-laki yang dia berasal dari suku udhrah. Jadi khurafat ini nama seseorang laki-laki yang berasal dari suku udhrah, dari suku udhrah. Asarathu, ini cerita Nabi kepada istri-istrinya. Asarathul jinnu fil jahiliyah. Jadi sing jenenge khurafat niki satu ketika diculik. Diculik siapa? Jin. Jadi adalah seorang laki-laki yang bernama khurafat diculik jin. Jadi wonten lho, Pak. Diculik jin niku nggih wonten lho. Diculik jin fama katsafim daron. Kemudian diculik jin itu ditahan selama beberapa waktu, Pak. Dahron, selama beberapa saat, beberapa tahun diculik itu. Tsumma radduhu ilal insi. Kemudian si khurafat ini setelah diculik beberapa saat dibalik noneh, Pak, kepada manusia. Fakana yuhaddisun nasa bima ra'a fihi minal a'ajib. Kemudian khurafat ini setelah dikembalikan kepada manusia, dia menceritakan hal-hal aneh yang dialami selama diculik oleh siapa yang mau diculik jin, angkat tangan. Cerita Pak. Cerita gini. Nah, kemudian setelah mendengar ceritanya khurafat, manusia di sekeliling khurafat ini mengatakan hadza hadisu khurafat. Iki adalah ceritane khurafat. Ceritane napa, Pak? Lah nggih, khurafat mau ceritane napa? Diculik. Nah, ya. Makanya kok jenengan cerita aku mambengi nang omah ki lho, roh barang gede krembyah-krembyah. Maka teman kita mengatakan apa kuwi? Khurafat iki. Padahal yang diceritakan khurafat ini benar, bahwa dia betul-betul diculik oleh jin, dia melihat keanehan-keanehan di alam jin, wallahu a'lam, dia ceritakan kepada manusia, manusia mengatakan ini cerita pun niku asbabul wurudnya khurafat, Pak. Jadi aslinya khurafat itu fakta. Khurafat niku fakta, tapi teko sakprene menjadi khurafat itu sendiri. Menjadi sesuatu yang khayal, takhayyul ya, takhayyul. Sampun, poin. Baik. Itu hadis nomor 252 tentang cerita apa? Khurafat. Mangke saged cerita teng kanca-kancane khurafat. Baik, sekarang kita ke hadis nomor 253. Baik, ini hadis terakhir di bab ini. Panjang sekali hadis ini. Jan panjangnya ra karu-karuan. Tapi semoga nanti kita bisa mendapatkan kemanfaatan. Baik. Saya baca sepotong-sepotong. Haddatsana Ali bin Khujrin. Qala haddatsana Isa bin Yunus an Hisham bin Urwah an akhihi Abdullah bin Urwah an Urwah bin Zubair bin Awam. An Aisyah dari Aisyah. Jadi Urwah niku sintene Sayyidah Aisyah. Halo? Yang bisa apa iki hadiah? Waya iki panitia ngerene hadiah nang ngene pertanyaan tinggal hadiah waya. Napa? Urwah niku siapanya Sayyidah Aisyah? Urwah niku putrane sinten? Supe Pak Ustadz, orang ngerti ya Supe. Urwah niku putrane
Makanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair. Zubair niku putrane sinten? Awam. Urwah bin Zubair bin Awam. Bin Awam. Nggih. Mboten. Kula lek Awam ki anake sapa ya ora ngerti kula, Pak. Saya setuju. Baik. Jadi Urwah meriwayatkan dari buleknya, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, jalasat berarti untuk muannas. Duduklah Sayyidah Aisyah ihda asyrata imra'atan. Sayyidah Aisyah duduk bersama 11 wanita. Sayyidah Aisyah duduk bersama berapa? 11. Jiro lu 4 6 7 8 9 10 11. Duduk bersama 11 wanita. Ini istri semua, Pak. 11 itu istri semua. Istri. Bukannya istri satu orang. Ya istri wong 11. Jadi Sayyidah Aisyah duduk bersama 11 istri. Jumlahnya berapa? 11. Fata'ahadna, mereka sepakat. Jadi wong 11 niku sepakat. Wa ta'aqadna, berjanji. Allah yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an, untuk tidak menyembunyikan tentang suaminya sedikit pun. Jadi wong 11 kuwi kudu ngomongne, kudu membuka bloko suto, pokoknya apa eneke suamine kaya ngapa kudu diomongne ning kono. Jadi majelis rasan-rasan. Majelis ngerumpi, Pak. Jadi wong 11 termasuk Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah nanti menceritakan kepada Rasulullah. Wong 11 niku pokoknya sepakat ya, sepakat. Pokoknya awake dhewe kudu ngomongne tentang suami kita apa adanya. Jangan ada yang tutupi. Nggih apa? Untuk studi banding. Nah, cara Jawane untuk mengetahui dadi wong 11 ki piye suami-suaminya bagaimana. Baik, 11 ini duduk bareng-bareng, berjanji sepakat untuk menyampaikan tentang suaminya apa adanya tanpa ada ditutup-tutupi. Suami saya begini, harus disampaikan dengan jelas gamblang, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. 11 orang ini, Pak. Didengar oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Atau Sayyidah Aisyah mungkin mendengar dari seseorang. Ya. Karena ada ulama mengatakan gak mungkin Sayyidah Aisyah nimbrung di majelis itu. Lek Aisyah sing jamaah Al-Furqan ki mungkin kuisian. Tapi Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah kan gak mungkin mendengarkan rasan-rasan itu, tidak mungkin, Pak. Yes. Jadi 11 orang itu sepakat ngerasani suaminya sendiri. Baik. Ada berapa tadi? 11. Berarti nanti ada 11 tipe suami. 11 tipe. Jenengan termasuk yang nomor berapa, Pak? Nomor 1. Nomor 11. Padahal sing nomor 11 niku nggih, sing sae niku nggih. Baik, bismillah. Kita baca pelan-pelan. Istri yang pertama. Wanita pertama mengatakan, saya duluan begitu. Faqalatil ula, berkata istri yang pertama. Istri yang pertama berkata tentang suaminya. Zauji lahmu jamalin ghassin. Oh, indah. Bahasanya nanti kayak syair, Pak. Jadi Masya Allah indah sekali ini. Hadis ini bagus banget bahasanya. Zauji lahmu jamalin ghassin. Suamiku itu seperti unta kurus. Ya Allah, bojone dhewe lho dilokne kaya unta kuru. Jan. Suamiku seperti unta dengan daging yang sangat kurus. Ala ra'si jabalin wa'rin, wis kuru neng dhuwur pucuk gunung Semeru. Maksudnya tewebeh ngoten lho, Pak. Neng pucuk gunung. Unta kuru di pucuk gunung. In adzkurhu adzkur ujarah wa bujarah. Apa kata si istri pertama itu? In adzkurhu,
Seandainya saya itu sebutkan suamiku itu, saya ceritakan tentang suamiku itu, maka akan terlihat ujaroh. Ujaroh itu otot-otot kayak semacam parises, otot-otot yang jelek. Parises niku kelihatannya bagus apa enggak kalau di kaki tuh? Tapi kalau yang seperti otot itu bagus kan? Wah, keren itu. Bapak itu perutnya segi 6. Perutnya ada 6 six pack. Itu kan bagus ototnya keluar semua. Tapi otot sikil merengkeleng nih kok saya nih kok. Kalau saya sebutkan suamiku, maka yang terlihat adalah otot-otot yang tidak benar, yang buruk kelihatannya itu. Wis pokoknya welek. Kemudian yang kedua ujaroh. Ujaroh niku nyun sewu. Udel bodong. Pokoknya ini yang diomongkan fisik, tapi sebenarnya yang digambarkan bukan fisiknya, Pak. Pokoknya jelek lah. Wis kuru, neng pucuk gunung, bodong pisan. Ya Allah. Niki kan ngerasani suami niki. Enak para suamiku, gak ono wis tak rasani. Ini kalau ibu-ibu ndak usah terinspirasi dari hadis ini. Zaujilah mujamalin, suamiku kurus, dagingnya kurus seperti onta kurus di atas gunung. La sahlun fayurtaqo. Artinya apa? Wes dagingnya titik, la sahlun fayurtaqo. Angel jimu'e. Karena di mana? Di puncak gunung, Pak. La sahlun fayurtaqo, wis daginge titik neng pucuk gunung. La sahlun fayurtaqo, angel Pak, mendakinya gunung untuk mengambil itu sulit, harus terjatuh, harus tersesat barang kok untuk mengambil daging kurus. Wala saminin fayuntaqalu, lek wis tekan dhuwur ora sumbut karo lek munggah. Jadi nyun sewu. Artinya itu suami saya itu seperti onta kurus yang di pucuk gunung. Naiknya susah, tekon dhuwur wis oleh daging arep medun. Ya rasa-rasen wong oleh daging kuru. Daging kuru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa si wanita ini mengibaratkan suaminya seperti daging onta? Kok ndak daging wedhus? Kok ndak daging sapi? Kenapa? Karena daging onta itu daging sing paling ndak enak, Pak. Walaupun harganya mahal tapi daging yang ulet, kira tek metu rasane. Pernah makan daging onta Bapak Ibu? Gak enak. Kalau disuruh milih daging onta apa daging kambing? Ya daging kambing. Orang-orang Arab itu lek disuguhi pilih daging onta, ya jelas daging kambing. Makanya mereka itu kesenangannya makan daging kambing Bapak Ibu. Wes daging onta ratek metu rasane, kuru neng pucuk. Maksudnya apa niku? Maksudnya apa hadirin dimuliakan Allah? Suami saya itu, kata Syekh Abdul Razak di dalam, suami saya itu qalilul ifadati wal ihsan. Suami kula niku mboten tek bejaji. Serate enek gunane. Qalilul ihsan, wis bar ngono, terus yo ndak apik, akhlaknya juga ndak baik. Seperti apa? Seperti daging onta wis ulet ratek metu rasane. Bu, ada kosakata baru ya, Bu? Pokoknya kalau suami ratek bejaji nyun sewu. Nggih. Suami kok sajake ndak tek apik ngoten napa celukane, Bu? Unta kuru, nggih. Ya Allah. Niki ora kok marahi ngoten mboten, tapi memang seperti onta kuru. Ini suami yang ndak ada akhlak ini, Pak. Suami yang nggak ada akhlak nih. Ya, daging onta kurus. Makanya dikatakan qalilul ifadati fatashabbahathu bilahmil jamal. Maka istri itu nyanepakne suami yang tidak begitu berguna itu, dan suami yang sedikit kebaikannya itu seperti daging onta. Kenapa? Karena daging onta itu aglat, atos, ulet daripada daging kambing.
hazilun, apalagi dikatakan hazil, kuru, yustasahu minal huzalah, wa hadza lahmun aidan ala ra'si, wis kuru neng pucuk gunung. Nah, jadi yang pertama ini menggambarkan suaminya itu tidak baik perlakuannya kepada istrinya. Jadi menggambarkan suami yang tidak baik perlakuannya kepada istrinya. Dan akhlaknya buruk kepada istrinya, muamalahnya juga buruk. Padahal nyen sewu, kalau jenengan mau tahu siapa manusia yang terbaik, Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahlihi. Kalau Anda mau tahu siapa laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Tidak ada baiknya sama sekali kalau seorang suami itu tidak romantis kepada istrinya. Dan Rasulullah mengatakan wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik kepada istriku, Pak. Tidak ada baik-baiknya sama sekali. Makanya yang pertama ini dikatakan bahwa si suami ini adalah dia berakhlak buruk kepada istrinya, kasar, suka mukul, maka si istri mengatakan suamiku seperti unta kurus. Ibu-ibu, wonten sing suamine kados unta kuru? Wonten jere. Nggih, mugi-mugi ki endang lemu nggih. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua. Istri yang kedua. Istri yang kedua mengatakan qalatis tsaniyatu. Mohon maaf tadi yang kebaca yang kedua ini tadi. Yang kedua mengatakan zauji la abutsu khabaroh. Zauji la abutsu khabaroh. Baik, tipe suami yang pertama tadi suami yang apa? Bukan, Pak. Saya ngudeli bodong ternyata nomor 2 ini, Pak. Saya salah baca tadi. Yang pertama tadi suami yang buruk perlakuannya kepada istri, kasar, suka mukul, plus melecing kepada istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, si tipe istri yang kedua mengatakan zauji la abutsu khabaroh. Saya tidak mau menceritakan tentang suami saya. Loh, kok tidak mau menceritakan tentang suamimu, kenapa? Inni akhafu alla adzaroh. Saya takut kalau saya menceritakan suami saya, kejelekannya tidak habis-habis saya ceritakan. Ya Allah, saya ini musibah ya. Ya Allah, musibah seorang istri itu menikah terus ternyata suaminya ya Allah elek tok rene api ya, Pak. Ya Allah, Ustaz kula getun maksudnya apa? Niki suami kula niki belas ndek enek api Pak Ustaz. Nek kula critakne iki ndak enek enteke Pak Ustaz, eleke Pak Ustaz. Pokoknya esuk awan bengi sore elek tok Pak Ustaz, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki elek tok Pak Ustaz. Makanya istri yang kedua itu mengatakan, "Saya ndak mau cerita." Kenapa? Karena kalau saya cerita, saya takut ndak bisa menyelesaikan cerita saya tentang kejelekan suami. In azkurhu azkur ujarah wa bujarah. Tadi mohon maaf tadi kelewat tadi. Ternyata yang saya baca nomor kedua. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki elek tok. Tidak ada yang saya bisa ceritakan dari kebaikan suami saya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi suaminya ini penuh dengan aib, Bapak Ibu. Penuh dengan aib. Kalau dia buka pintu aibnya suami dia, maka lakanal hadisu tawilan, maka bisa jadi cerita ini bisa sampai 7 hari 7 malam. Jadi koyok ngopo nih suami. Kalau saya ceritakan ini kejelekan suami saya, bisa sampai 7 hari 7 malam suwine. Ngalang-aling wong mantu. Wong mantu ki rong dina rong bengi kesel. Kalau suami saya ceritakan bisa lama banget. Lakanal hadisu tawilan, bisa panjang sekali. Nah, baik. Jadi mohon maaf, suami yang kedua ini Bapak Ibu, ini suami yang tidak ada baiknya sama sekali. Lek sing pertama saya enak api paling Pak. Kasar, tapi mungkin di satu sisi dia baik. Di satu sisi mungkin dia masih ada kelembutannya. Di satu sisi mungkin dia masih ada romantisnya. Di satu sisi mungkin dia masih memberikan nafkah kepada istrinya, tapi kasar, akhlaknya tidak baik. Tapi yang nomor 2 ini blas Pak. Turu. Mas duwe entek yo kerja dhewe. Mas terno yang pasar budalo dhewe. Jan pokoke nganyel nih Pak, mboten megel nih.
Jadi suami yang kedua ini jan ya Allah. Pokoknya ngatelne tintil wong wedok niki. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada Bapak Ibu, ada suami-suami itu yang tidak mau kerja, kerjaannya hanya mendemai, judi saja. Nanti kalau pulang-pulang minta uang sama istri. Mone budal neh. Men sewu main perempuan lain. Engko lek entek duwike mulai njaluk duit. Ngono tok. Niku ndek yo nganyelne banget. Mungkin itu tipe yang kedua ini. Suami yang tidak ada baiknya sama sekali. Saya tidak mau cerita. Kalau saya cerita, tidak ada habisnya cerita. Kejelekan suami, ya selamat nih malahan. Orang ngomong nih kejelekan suaminya kok. Ya pokoknya secara global, bil ijmal saya sampaikan bahwa suami kula niku elek kabeh. Ngoten tok ya. Jelek semuanya. Baik. Itu yang kedua. Niki wau napa? Niki wau ceritane niku Sayyidah Aisyah niku menceritakan kepada Rasulullah di malam hari sebelum Rasulullah ada di situ mendengarkan dengan seksama cerita tak rungokne ngoten lho Pak. Jadi ini babnya adalah perbincangan Rasulullah dengan istrinya sebelum tidur di malam hari. Karena seorang istri itu muharram Pak, mendengar suami itu mau mendengar istri ngomong niku sudah marem gitu istri itu. Insya Allah ngoten nggih Bu nggih? Walaupun tidak ada solusi sama sekali. Piye Pak? Terus. Ponton jenengan mau mendengar saja. Sama dengan Rasul. Apakah Rasul memotong? Enggak. Niki kan ceritanya niki setengah rolas bengi niki Pak. Sayyidah Aisyah ngomong aja. Rasul apa yang dilakukan? Midanget Pak. Terus piye terus menarik ngoten. Masih orang menarik niku terus tak rungokne ngoten. Niku bangga istri niku seneng banget kalau suami mau karena hadisnya panjang ini. Terus no. Piye terus Baik. Terus ngeten Nabi. Yang ketiga Nabi. Baik. Jadi yang kedua tadi apa Pak? Suami yang sing blas rene api blas. Semoga suami negatif nih Pak. Negatif tok niki. Yang ketiga, istri yang ketiga maju. Saat niki giliran kula badhe curhat kula. Istri yang ketiga waqalati tsalitsatu zauji al-ashanak in antik utalak askut u'allak. Baik, saya ulangi. Yang ketiga mengatakan zauji al-ashanak in antik utalak wa in askut u'allak. Yang ketiga ini mengatakan suamiku itu al-ashanak. Apa ya al-ashanak? Al-ashanak itu artinya kurus tinggi. Jadi suami saya itu jadi kurus tinggi. Ini maksudnya nyon sewu. Ada yang mengatakan memang badannya itu berbeda dengan yang nomor 1 tadi Bapak Ibu. Kurus tinggi ini dalam artian dhuwur Pak, tinggi. Suami saya tinggi tapi tidak begitu gemuk. Ya biasalah. Okay. Tetapi di dalam sarahnya ini dikatakan ini tinggi yang tercela. Kalau menurut saya Abdul Razak kurus tinggi kayak cagak listrik. Nek cara ngriki napa nggih? Ngloyet. Suami saya ini ngloyet, wis kuru terus dhuwur lek mlaku yut ngono. Fahuwa ala ghairi aklin wa ala ghairi rozanatin. Dia itu kurus dan tinggi, suami yang ketiga itu. Kemudian in antik utolak, kalau saya ngomong, kalau saya menceritakan keburukannya, maka saya akan ditalak sama suami saya. Kalau saya ngomong, dia tidak senang, maka saya langsung ditalak. Jadi tipe suami yang kedua guys, wis ngloyet. Tidak tahu ngloyet iki krono gara-gara nopo. Niku gampang main, pegat. Istri masak kasinan, pegat. Masak kurang uyah, pegat. Kok mulai pengajian rodok kasep didik, pegat. Nggih. Kok macak kurang ayu didik. Ha, ngono kuwi, Pak. Jadi suami yang ketiga ini adalah gampang megat. Suka mencerai, mengeluarkan kata mohon maaf. Dalam hal ini saya sampaikan Bapak Ibu, banyak sekali jamaah-jamaah siapapun itu yang istifta
yang bertanya kepada kami, Ustadz, saya ini dalam keluarga kepada istri saya ini sering mengucapkan kata cerai. Apakah itu sudah terjadi perceraian Pak Ustadz? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati, bapak-bapak terutama, hati-hati dengan kalimat cerai Pak. Hati-hati. Kalau bisa sak pegel-pegel awake dhewe, sak marah-marah ade, jangan pernah keluar kata cerai, kecuali betul-betul memang panjenengan ingin. Kalau ibu mau bilang cerai 100 kali juga tidak ada masalah, gak ngefek blas. Karena yang bisa mencerai hanya suami, istri tidak bisa mencerai. Pak, karena bapak sudah tidak ganteng lagi maka saya cerai sekarang Pak. Tidak bisa. Istri tidak bisa mencerai. Yang bisa mencerai itu suami. Kalau istri bisa minta naudzubillah, tapi tidak usah. Ayyumam ra'atin tolabat min zaujiha tolaqan min ghairi ba'sin. Kok ada seorang istri minta dicerai suami tanpa suami ini punya aib, punya celah, punya cacat, fala tasum raihatal jannah, maka istri-istri yang ujuk-ujuk minta cerai itu tidak akan mencium baunya surga. Ngambu mawon mboten apalagi masuk. Kulo Pak, kulo Bu, rungokno, kulo diwarai niku Pak niku. Pokoknya kalau ada istri ujuk-ujuk, Pak saya minta cerai Pak, nyapo? Saya sudah bosan sama sampean. Oh ini tidak akan mencium bau. Saya minta cerai Pak. Kenapa? Saya ingin menikah lagi dengan laki-laki lain. Tanpa ada aib, tanpa ada alasan yang tepat. Kecuali kalau suaminya kemudian selingkuh berzina dengan wanita lain, itu boleh seorang istri mengajukan cerai. Suaminya kemudian tidak mau menafkahi dia selama sekian bulan, sekian tahun, langsung maju ke pengadilan agama, Pak Hakim saya minta dicerai. Kenapa? Suami saya tidak menafkahi saya, zahiran wa batinan. Atau ada suami yang menafkahi secara batin tok, lahirnya ndak. Moro-moro niku nggih mek moro-moro. Mboten nate ngei uang blon. Pun kula mboten kuat Pak Hakim. Ada lagi suami yang suka pukul. Wah, suami saya ini ringan tangan Pak Hakim. Kula nyuwun pisah mawon. Itu masuk akal bisa. Tapi kalau suaminya sudah berusaha mati-matian, walaupun mohon maaf rata-rata percayaan yang model seperti ini Pak, itu biasanya tidak sama status derajatnya mboten sami. Biasanya yang istri, yang perempuan nyun sewu gajine luwih dhuwur timbang suamine. Lunga yang luar negeri kuliah, kuliah jurusan rumah tangga niku lho napa namanya? Kuliah kerja nyata. Cetok gaji dhuwur. Suaminya di rumah buruh macul, sedina macul mek oleh dhuwit 80.000 70.000. Akhirnya ya Allah, aku ki sedina iso oleh 200.000, iso oleh 1 juta, suami kok ngono. Akhirnya apa? Tahu-tahu turun surat dari pengadilan, minta ndak bakal ngambu swarga, Pak. Saestu niku, Bu. Makanya saya sampaikan, apa kesalahan suamimu? Anu Pak Ustadz, melarat. Lah. Kadang-kadang istri-istri, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam sebuah keluarga itu kalau istri pendapatannya lebih besar daripada suami, ini istrinya harus betul-betul kuat imannya. Lek ndak kuat imane, hati-hati, dia bisa superior, lebih menguasai suaminya. Kok suami macam-macam dalam artian suami ngeling nih, Bu, mbok metu-metu sak metu kudungan menengo to wong sing nafkahi sampean aku kok. Piye jale, Pak? Ndek entek. Ngenes. Napa kena pengapesane nggih? Langsung kelakep meneng cep. Aduh wis. Suami menasihati istri, meneng to Mas. Sampean ki lho ngetokne dhuwit piro nggih ngragati anak-anake dhewe. Aduh wis. Makane jenengan nek pados besan golek besan sing melarat, nggih. Ibu-ibu hati-hati, jaga lisan. Jangan pernah merendahkan suami dalam urusan. Nggih, kebetulan jenengan mungkin gajinya lebih besar, suaminya tukang kebon, gajinya 1 juta, istrinya kepala sekolah, gajinya 10 juta, gaji pokok sama sertifikasi, macam-macam Pak, macam-macam, pecat tuh yang Pak. Loh hati-hati, istri yang mohon maaf pendapatannya lebih besar harus banyak istighfar, banyak muhasabah, jangan sampai menyakiti suami dari sisi itu. Berat.
Suami karep piye-piye, pendapatane piro, itu tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Loro ning ati, Pak. Jangankan seperti itu, ngelingne suami mawon Bu nggih nyun sewu. Suami umpamane ngibadahi dereng bener. Umpamane rukuk sujude iki rung pas, ngono ki yo, Pak, kleru Pak kuwi, kleru Pak kuwi. Niku sakit hati. Jadi mengingatkan suami juga dengan cara yang lembut, jangan dengan cara yang seakan-akan menggurui. Dia tidak suka. Suami itu tidak suka digurui, niku mboten suka. Baik, kita kembali. In askut u'alak, kalau saya protes suka saya ditalak, tapi kalau saya diam saja, saya digantung. U'alak niku digantung. Digantung itu status mboten jelas. Dipegat ya ora dipegat, status masih istri tapi gak dinafkahi, niku namanya digantung. Makanya, Al-Quran melarang wala tadzaruha kal mu'allaqah. Suami-suami jangan pernah menggantung istrimu. Kalau memang kamu sudah tidak suka, ceraikanlah istrimu. Kalau memang kamu masih cinta, pertahankan rumah tanggamu. Jangan digantung. Dek, awakmu lek ra gelem tak cerai, tak tok nih. Saya tidak boleh menggantung begitu. Atau kemudian istrinya sudah tidak betah, suaminya maunya melakukan kesalahan besar. Mas, pokoknya aku njaluk dicerai. Suaminya, enggak, kamu sampai kapanpun tidak akan aku cerai. Ini menggantung, tidak dinafkahi, tidak diurusi, tapi statusnya masih merugikan istri, Pak. Karena kalau dia masih menjadi istri orang, tidak bisa menikah lagi. Kalau kamu rewel, tak cerai, tapi kalau kamu diam aja, tak gantung. Wah, ini suami diktator nih. Suami yang diktator, terlalu overprotective kepada istrinya. Mohon maaf. Suami yang tipe nomor 3 ini suami yang sangat mengekang istrinya. Jadi gampang mentala istri, kemudian suka mengurangi hak-hak istri. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suami istri itu kalau dalam pernikahan, saya sering sampaikan ini. Sebenarnya pernikahan itu kan diambil dari 3 huruf, nun, kaf, ha. Nun, nakaha, nun, nikmat, kaf, karomah, hak, hikayah. Yang nomor 3 itu saya sampaikan. Pernikahan itu adalah hikayah. Hikayah niku napa? Hikayah niku sharing para rawuh. Jadi suami istri itu saling berbagi, saling sharing, saling curhat. Jangan kemudian suami itu terlalu diktator, terlalu mengekang istri sehingga tidak ada sharing antara suami dengan istri. Jangan sampai seperti itu, hadirin. Apa fungsinya suami dan istri itu? Supaya berbagi, punya masalah berbagi kepada suami, punya masalah berbagi kepada istri. Itu adalah fungsi pernikahan atau adanya suami dan istri. Jadi suami yang ketiga ini adalah suami diktator, suami yang gampang mentala istri, suami yang tidak mau mendengar keluh kesah istri, curhatan istri. Nabi Muhammad saja meskipun beliau nabi tapi mendengar curhatan istri beliau, ya radhiyallahu taala anhun. Baik, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 3 tadi suami diktator, suami yang gampang mencerai istrinya. Sekarang nomor 4, wa qalatir rabi'atu, suami yang nomor 4, istri yang nomor 4 tadi kemudian curhat. Zauji kalaili tihamata, suamiku itu seperti malam di tempat atau di Tihamah, seperti keadaan malam di Tihamah. Wala harrun wala qarrun, tidak panas dan tidak dingin, sedengan. Wala makhafata, tidak menakutkan. Jadi yang keempat, ini istri mengatakan suamiku itu seperti keadaan malam di gurun Tihamah. Tihamah itu tempat menuju ke Yaman. Jadi kalau dari Saudi, dari Mekah ke Yaman itu akan melewati gurun Tihamah. Gurun Tihamah itu gurun yang udara di dalamnya itu lembah ya, lembah yang di dalamnya itu tidak panas juga tidak dingin dan tidak menakutkan. Lah iki napa maksudnya? Suami yang nomor 4 ini adalah suami yang lumayan lah. Ora panas ya ora adem. Napa niku? Jadi suami saya itu ora panas ora adem. Suami saya itu ndak panas juga ndak dingin.
Ya lumayan lah. Ya ora kasar ya ora meneng ngono ya ora. Tapi ya ora romantis. Yes pokoknya ya lumayan kok tenan lah Pak. Lumayan. Seperti malam di gurun Tihamah. Kadang-kadang kan wonten to nyun sewu nggih, suami itu yang romantisnya berlebihan. Jan, wah. Jadi istrinya kemana diikuti aja, dikai kalar burine. Jadi terlalu romantis. Atau kadang-kadang suami itu ada yang cuek banget. Nggih Bu nggih. Pak Ustadz kula niki teng suami kula iki jan belias orang ganteng kali kula niku Pak Ustadz. Kula nyandi ora digoleki Pak Ustadz. Belas ora goleki. Jadi ditokne mawon. Jadi suami saya ini seperti malam di gurun atau di lembah Tihamah. Qalat laisa bil har, ndak panas ndak dingin, wa inna mu'tadil, sedengan lah, lumayan lah. Fakadzalika zauja fa wa mu'tadil fi tasarrufatihi. Lek maringi blonjo kula ya ora akeh banget ya ora titik. Nggih sedengan Pak Ustadz, 10 juta. Sedengan niku. Kemudian wala makhafata, saya juga tidak takut kepada dia. Wala samata, jadi suaminya tidak menakutkan. Karena ada yang istri itu wedi takut kepada suaminya. Ustaz saya takut dengan suami saya Pak Ustaz. Kenapa? Kasar banget, suka main pukul Pak Ustaz. Saya takut Pak Ustaz. Hati-hati Pak. Kalau jenengan kasar dengan istri, jenengan sering menganiaya istri, itu bukan laki-laki sejati. Laki-laki sejati niku coba gelut karo Mike Tyson ngoten. Wong menganiaya kok istri itu wanita lemah, makhluk lemah. Kalau ada orang suka mukuli istri itu bukan laki-laki yang kuat, itu laki-laki lemah. Nggih napa mboten? Nggih. Wonten niki sing ngoten. Wonten Pak Ustaz. Lek riyen tahu Pak Ustaz. Sakniki pun tobat sak sampunipun ngaji. Ndak boleh. Kekuatannya bukan untuk menganiaya istri. Baik, lama khofata tidak menakutkan. Suami saya itu tidak menakutkan. Alhamdulillah. Tidak menakutkan, wala samata, dan tidak membosankan. Karena ada suami itu yang Pak Ustadz setiap hari yang dipakai bajunya itu aja Pak Ustadz. Waleh kula ngerti Pak Ustadz. Makanya suami-suami mohon maaf, tampillah selalu yang baru di hadapan istri-istri panjenengan Bapak. Lah iso ki ben dina iki ganti kelambi, nggih. Jadi sekarang bajunya warna putih, besok warna pink ya. Besoknya warna oranye, besoknya warna hitam, besoknya warna ya saya ngomongkan istri toh. Dek, sampean ora pengen waleh karo aku tak ganti klambi bendino, ganti sarung bendino, ganti. Semoga ganti tuh. Suami saya itu membosankan Pak Ustadz. Kenapa? Ngomongin ngono ae Pak Ustadz. Tidak ada yang baru sama sekali Pak Ustadz. Nah, suami-suami ini harus sering buat surprise Pak. Mungkin walaupun ini tidak ada syariatnya, anniversary. Ini sudah 45 tahun pernikahan kita. Menjelang pernikahan emas, maka kuhadiahkan mobil kepadamu. Mobil Nissan. Oh, apa Pak? Batu Nissan? Enggak, mobil Nissan. Selalu memberi surprise, ya. Ibu juga begitu, selalu memberi sesuatu yang baru biar tidak membosankan. Penataan kamar tidur itu dirubah terus setiap hari. Kadang-kadang yang poncot sono. Sok-sok iki diujurne munggah barang. Kadang-kadang di atas kasurnya dikasih bunga-bunga. Loh, biar tidak membosankan. Aku waleh dek ngene-ngene terus. Omah kembang-kembang itu loh, ini kan usum kembang. Pasang kembangnya kayak neng dhuwur kasur. Nggak Pak Gadat. Sapote. Biar ada suasana baru, biar tidak membosankan Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang baru, harus ada yang baru terus. Suami saya itu wala samata, alhamdulillah tidak membosankan, supaya rumah tangga itu bahagia terus Pak. Dandanan istri juga kalau bisa jangan begitu-begitu saja. Nggih Bu nggih. Nggih sok-sok lipenan ki nang dhuwur bathok barang ngono. Biar tidak Dek, saya tak sawang-sawang loh, kelambimu turu ki panggah daster kembang-kembang kuwi ya. Perasaan ki dastermu ning lemari ya sokeh. Wah aku ki waleh nek sampean ngono Dek. Nah, selalu berubah. Nah, suami-suami juga belikan daster terus, belikan. Enggak saja yang serap pantes ngene wong, ngene wong.
biar berubah terus, biar berubah. Wala samata, tidak membosankan. Jadi suami yang nomor berapa ini Bapak Ibu? Yang nomor 4 ini suami yang sedengan lah. Ya lumayan lah. Ya tidak menakutkan, tidak membosankan. Ya suami yang ini ya tidak romantis banget juga tidak, tapi anyep banget ya tidak. Ya sok-sok niku ya romantis, sok-sok orang. Begitu. Dia itu sedang-sedang saja, mu'tadil. Baik, yang nomor 5. Nomor 5. Kita cukupkan nomor 5 saja. Nanti yang 6, 7, 8 sampai 11 insyaallah di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, wa qalatil khamisatu, berkata istri yang kelima, maju. Siap. Dia mengatakan, zauji inda khala fahid. Suamiku itu kalau masuk rumah seperti macan. Ini bahasa tingkat tinggi Pak. Bahasa tingkat. Suamiku itu kalau masuk rumah koyok macan. Galak. Kalau masuk rumah kayak macan Pak. Ya. Nah, terus kok ngendi kene mung. Oh iki. Indah khala fahid. Fahid niku macan. Kalau masuk rumah seperti macan. Wa in kharaja asid. Tapi kalau sudah keluar rumah koyok singo. Dadi lek mlebu omah koyok macan, lek metu koyok sing dibayang rambutnya jebobok ngono paling Pak Ustaz. Koyok singo. Wala yas'alu amma fahid. Suami saya itu ndak banyak tanya, ndak kakean takok. Les neng omah ki ora kakean takok. Ndak kepo, ndak kepo-kepo banget lah. Kan ada suami yang kepo ya. Keep everyone keep every person O-nya apa Pak? Ya, urusannya orang itu. Jadi dia masuk rumah itu kadang ada suami, "Nyapo, Dek? Kok pot kayak malih neng kono ke nyapo kayak?" Enak sing mlebu, "Nyapo piring rong kok isai?" Nyapo suami ki urusan apa, ngurusi piring bareng. Wis to lho, sing penting ki wayah maem, wayah dahar ki sudah ada gitu, yang ngurusi piring, ngurusi lepek barang ki nyapo. Kadang-kadang ada suami yang begitu. Dia itu kalau masuk rumah wis Pak. Kalau ndak penting dibicara, ndak usah. Wis bene, mama nenek sing reget-reget ya bene. Saya ngerti kalau istri saya capek. Istri saya di rumah walaupun sebagai ibu rumah tangga tapi capek, saya paham. Seratnya tak urus. Jadi mlebu latar kok oke resek ngene. Tapi lek kowe kebacot Pak istri lek. Istri kok nang omah, gayane nang omah kok latare reget niku kebacot niku nggih. Jadi istri ini suami ini ketika masuk rumah kok enek perkara-perkara seperti macan. Macan itu kan. Tahu macan kan? Jenengan kalau ke kebun binatang yang Jatim Park atau yang macan, kalau lihat macan itu sedang apa? Makanya ada istilah jangan mengganggu macan. Makanya sing turu-turu kayak macan iki. Maksudnya apa Pak? Suami saya itu kalau masuk rumah seperti macan. Yang jenengan bayangin galak, bukan. Lek masuk rumah koyok macan. Napa macan niku? Macan niku Pak. Senengane iki lek seneng kandang turu Pak. Suami saya itu kalau di rumah njaluk turu ya Pak Ustaz. Pun nggih, paham nggih? Wis rasa tak terus nih. Sinten sing kaya macan ayo. Iki mantan-mantan anyar iki. Lek mantan-mantan tuwek ngene iki alah. Macan ompong. Suami saya tuh, cuman kalau saya Abdul Razak tidak begitu menerangkannya. Suami saya tuh kalau masuk rumah kayak macan. Wasafat zaujaha bi annaha yadkhulu baitahu dukhulal fahad hayawan ma'ruf. Man itabara madahan, ini ternyata memuji, ini memuji. Yang kelima ini bukan ghibah, bukan ngenyek suaminya, bukan menjelekkan suaminya, tapi wah ini memuji nih yang nomor 5 nih. Bagus nih Bu. Jadi suaminya ini kalau masuk kayak macan. Faka'annaha tumathilu zauja inda dukhulil bait fahad, seperti macan. Min haitsu takarrum
Bil ihsan wa husnul mu'asyarah. Macan niku kalau jalan itu tenang, Pak. Tak tak gitu. Apa nek macan grusa-grusu kecuali mengejar mangsa. Macan niku tenang, tek, inu. Engko lek teko ngomah kelakepan biasanya, Pak. Ngomong ya. Ini tapi menurut Syekh Abdul Razak tidak gitu. Menurut Syekh Abdul Razak, macan itu diibaratkan takarum, mulia, berwibawa. Suami saya itu kalau masuk rumah berwibawa banget, Pak Ustaz. Wa husnul mu'asyarah, kepada istri juga, piye Dek? Sehat Pak, alhamdulillah. Ya semono tok. Piye? Jadi ngomong kepada istri juga wibawa, menjaga wibawa. Wa inda khuruji. Nah, ini ada yang mengatakan begini, mohon maaf. Jadi suami yang istri yang baik itu biasanya bisa menjadikan suaminya seperti macan ketika di rumah. Pengennya turu, Pak. Artinya dia merasakan kenyamanan yang pertama. Jadi kalau suami itu nyaman di rumah, ini berarti istri berhasil, Pak. Kok suami iki kudu bolos, saya nyambut kayak pengen mulai, Pak. Itu berhasil. Makan siang, kantornya dekat dari rumah. Aku pulang. Nyapa? Saya ingin ketemu istri saya. Makan itu kalau tidak melihat hidungnya istri saya. Itu rasanya janda. Tapi ada loh tipe-tipe suami yang istirahat itu makan di warung. Nyapa? Saya nunggu ayu. Lah kok tidak pengen di rumah? Alah, wong kuwi neh, cetok kuwi neh nang omah. Maem lho, karo disentaki, karo dialas. Selak terus neng omah. Istri yang berhasil, istri yang solehah itu adalah yang bisa menjadikan suaminya betah di rumah, nyaman tidur di rumah. Ya Allah Ustaz, suami saya tuh kerasan di rumah Pak Ustaz. Pengen ini kula lus-lus terus Pak Ustaz. Kula tunggoni terus. Padahal kula niki pun putu 5 Pak Ustaz. Coba bayangkan, putu 5 nih loh. Saya pingin berdekat-dekatan, berdua-duaan dengan istri di rumah nyaman. Ada yang mengatakan mohon maaf, tapi ini perlu dibahas Bang. Macan itu kan kuat Pak, kuat. Neng omah niku pingine nah ini kan menandakan kalau istrinya menarik kan? Istrinya menarik, istrinya tetap tampil walaupun tua tapi tetap menarik. Makanya saya sampaikan, tadi malam di Kediri itu saya sampaikan kepada ibu-ibu, Bu, jenengan itu semakin tua harus semakin berhias, kudu tambah orang kok tambah tua, orang tambah maca. Semakin tua harus tambah maca. Lipene kudu tambah sing kandel. Wedake, lek perlu gawe. Tapi ora oleh. Itu menyambung rambut enggak boleh. Pakai yang merah-merah di pipi itu. Kenapa? Supaya suamimu lebih tertarik lagi. Biyen pas ayu rata gawe wedak enggak masalah. Saiki semakin tua harus semakin tampil tapi di depan suami. Bukan kebalik, besan maca nang ngarep suami obros-obros. Nah, ini kebalik. Baik, Masya Allah. Masuknya seperti masuknya macan. Suami saya itu kayak macan Pak Ustaz. Tapi kalau keluar rumah seperti kal asid wa in kharaja asid. Kalau masuk fahid macan, wa in kharaja asid kayak singa. Dikatakan singa itu pemberani, singa itu ndak punya takut. Suami saya kalau masuk ke rumah kutu tapi keluar rumah giras koyok singo. Dia ditakuti oleh manusia tapi di rumah takut dengan saya. Loh, yaghlibun nas wa ana aghlibu. Loh, di hadisnya itu dikatakan, ya suami saya itu yaghlibun nas. Kalau di luar mengalahkan manusia, wedi kabeh ambek suami saya, tapi di rumah kata istrinya, ana aghlibu, saya bisa menaklukkan dia. Loh, ternyata suami takut istri itu yo bener, Pak. Yo ora takut sih, maksudnya suami yang pengertian, betul Pak Nur. Pengertian kepada istri itu penting. Neng omah ki pokoke jeneng ki, Dek, nyuwun napa kula sarah, Dek. Bah, istri niku lek dingonokne, Pak. Ya Allah. Jan insyaallah awet enom awet ayu, Pak. Pokoke, Dek. Jadi di luar dia mengalahkan manusia, di rumah dia kalah dengan istrinya. Lek ngono ki tunggale oke, Pak, nggih. Masya Allah. Baik. Wala yas'alu amma ahid.
Dan si suami ini tidak begitu kepo dengan urusan rumah. Wes, rumah tak pasrahne yang sampean, Dek. Urusan omah noto kembang, noto kasur, noto TV prabot ki urusamu. Aku tak urus, aku golek duit. Sampean butuh apa ngomongo. Butuh apa ngomongo. Insyaallah tak golek-golekne utangan lek aku ora duwe duit. Ngono Pak, suami yang bertanggung jawab itu. Ojo kok Mas aku ora duwe duit, aku ora duwe duit Mas. Ya piye aku ora duwe duit. Itu namanya suami lemah itu. Suami itu harus piye-piye harus menunjukkan apa ya? Ketangguhannya depan istri. Mas ra duwe duit, padahal suami ini ra duwe duit. Tenang. Masalah akan segera selesai, Dek. Bar ngono metu golek utangan. Bojoku njaluk kalung. Tapi kalau suami mengatakan, "Aduh, Dek, sepurane Mas ra duwe duit." Ini hilang wibawa di hadapan istri, Pak. Pokoknya suami itu harus tampak kuat, tampak wibawa depan istrinya. Mas yo asli niki makan hati, Pak. Mas yo makan artinya batinnya. Pokoknya istri itu merasa nyaman. Istri-istri kan sebenarnya pengen ketika di dekat suami itu merasa nyaman, terlindungi kan ngoten. Ojo kualik. Aku bisa melindungi suami saya, Pak Ustadz. Kenapa? Karena suami saya itu kalau dengar petir takut katanya Pak Ustadz. Baik. Pun jam 6 kurang 5 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tipe yang kelima ini adalah tipe suami yang Masya Allah, dia tenang di rumah, dia kerasan di rumah, maunya tidur aja kalau di rumah itu. Tapi kalau keluar seperti singa, ini bagus. Tapi masih ada 6, 7, 8, 9, 10, 11. Insya Allah kita terangkan, kita bacakan di kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Narasi Dakwah yang setia menyaksikan. Semoga kita semuanya mendapatkan kemanfaatan. Yang terakhir ada Pak Ibnu Rozik dari Sumbawa ini. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang menyimak kajian kita ini insya Allah dari seluruh Indonesia, dari Bengkulu, dari Sumbawa, dari Balikpapan, dari Sumber Gedong. Pokoknya ada nih, alhamdulillah. Karena makanya pengajian ini kalau di live kan seperti ini, disiarkan seperti ini, maka akan bisa diterima kemanfaatannya insyaallah. Maka mugi-mugi manfaat. Barakallahu fikum lana walakum jami'an. Semoga tansah pinaringan sehat wal afiat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang solih dan solihah, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Terima kasih atas semua partisipasi Bapak Ibu, kepada panitia semuanya Masya Allah, kepada seluruh hadirin, kepada takmir masjid, kepada donatur semuanya. Insya Allah kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga manfaat. Insya Allah kita lanjutkan di hari Sabtu yang datang dengan izin Allah. Semoga semuanya sehat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat menikmati sarapan pagi, bisa dimakan di sini dan bisa juga dibawa kondur, dan tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.